Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Seperkam Melalui Bahan Bidah, yang terhormat pula beserta jajaran guru terutama jajaran pengurus terutama Mbak Rifki selaku koordinator Peta Imajinasi Hanifida, yang terhormat pula beserta jajaran guru, staf dan teman-teman yang saya banggakan. Dan terakhir ada keluarga saya yang ada di rumah, semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, langsung perkenalkan, nama saya Najwa Faizati. Saya dari kelas 12 BMA Al-Quran Noraibah Hanifida Jombang, Indonesia. Jadi malam ini saya akan mengganti presentasi pada tanggal 13 Maret 2022, yaitu kaidah bab ke-34 sampai dengan 38. Oke, kaidah yang pertama ada kaidah yang ke-34 punya al-istighalu bi ghairi maksudin i'radu 'anil maksudin. Artinya apa sih? Artinya itu adalah terpancang dengan yang tidak terpancang, yaitu berpaling daripada yang dimaksud. Nah, maksudnya apa ya? Contoh misalnya langsung ada seorang yang bersumpah kalau dia tuh nggak bakal keluar dari rumahnya ya. Contoh dia tuh nggak keluar dari rumahnya. Nah, semestinya ketika dia sudah mengatakan sumpah kalau dia nggak mau keluar, jadi dia harusnya langsung keluar dari rumah itu karena dia bersumpah bakal keluar dari rumah itu. Kemudian kaidah yang ke-35 ya, emas. Bunyi adalah layung karul mukhtalafu fihi fa innama yuktafarul majmu'u alaihi. Artinya adalah masalah yang disamakan itu diperselisihkan, tidak diingkari, sedangkan yang diingkari itu adalah yang disepakati. Nah, maksudnya apa? Langsung kemudian lanjut ya ke yang ke-30. Nah, 36 nih loh. Ini adalah yadkhulul qawiyyu 'ala dha'ifi wala aksa. Artinya adalah yang kuat tidak masuk pada yang lemah. Dan kemudian sebaliknya, contoh, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan jariyah, maka hukumnya adalah tidak boleh karena mungkin perempuan yang satu lagi dia juga jariyah, jadi tidak boleh, jadi hukumnya adalah haram. Kemudian ada kaidah yang nomor ke-37 bunyi adalah yu'tafarul wasaili ma tafaru fil maqasidi. Artinya adalah sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, maka diampuni itu waktu pelantarannya. Nah, kemudian ada kaidah nomor 38 punya adalah al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Artinya adalah yang mudah tidak gugur karena yang sukar. Contohnya misalnya ada seseorang yang dia itu memiliki tangan yang tumpul. Nah, dia tuh hanya memiliki satu tangan, dan satu tangannya itu cuma pendek itu. Nah, ini dalam hal wudu, dalam bab wudu ya. Misalnya ketika kita wudhu kan otomatis kan semuanya itu harus kena ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang tangannya pun tumpul, jadi sebisa mungkin dia mengenakan yang sisanya itu. Jadi gimana caranya terlap gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Kemudian kaidah selanjutnya berbunyi ma la yuqbalu tab'idha ma fihi ba'dihi kakhtiyari kullihi wa isqatu kullihi. Artinya adalah menggugurkan yang lainnya, menggugurkan yang satu maka menggugurkan yang lainnya. Maka ketika kita memilih sesuatu maka kita akan memilih semuanya. Contohnya misalnya ketika seseorang menceraikan istrinya itu separuh. Nah, separuh itu kan setengah, jadi antara iya antara enggak gitu. Jadi hukumnya adalah tidak boleh, karena kalau misalnya kita mengatakan talak berarti ya selesai. Tapi kalau misalnya kalau misalnya memang udah benar-benar pengen ditalak ya, ya udah berarti cerai, berarti ya nggak ada hubungan apa lagi karena mereka tidak halal lagi bagi kamu, walaupun masih menunggu sampai masa iddahnya habis. Kemudian kaidah yang terakhir, idza jatama'as sababu awil ghururu wal mubasyaratu quddimatil mubasyaratu. Artinya adalah manakala berkumpul sebab atau tipuan dan pelaksanaan, maka pelaksanaan yang didahulukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Qadar lebih aman, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.